Assalamualaikum Anda semua. Waalaikumsalam, Bu. Oke Ananda, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya Ananda merapikan meja dan kursinya dan mempersiapkan alat tulis yang akan mengantar kita pada pembelajaran hari ini ya. Baik. Oke, sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, silakan ketua untuk memimpin doa kita. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum itu Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Angelika, Hadir, Bu. Maharani Intan, Dindara Mukrusna, Fatana Fadli, Hadir, Bu. Mutiara Madina, Hadir, Bu. Nuradila Suwanto, Hadir, Bu. Ijanengga, Hadir, Bu. Gilang, Hadir, Bu. Edi, Hadir, Bu. Yusi, Hadir, Bu. Iin. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir, Bu. Oke, sebelumnya Nanda sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, terus sekali kita akan mempelajari ekosistem. Nah, Nanda pernah ke kebun binatang nggak? Pernah. Ya, ke kebun binatang Bukit Tinggi dekat apa namanya? Siapa yang tahu? Kebun binatang di Bukit Tinggi? Binatang ya, betul sekali ya. Jadi di sana itu ada banyak sekali hewan-hewan yang berada di dalam suatu ekosistem. Nah, jadi di kebun binatang itu banyak sekali ya hewan-hewan, lalu ada tumbuhan. Nah, itu adalah semuanya adalah ekosistem. Jadi selanjutnya itu kita akan mempelajari yang pertama itu adalah ekosistem sendiri, lalu yang kedua itu adalah komponen penyusun dari suatu ekosistem, dan yang ketiga itu adalah interaksi antara komponen ekosistem. Nah, sebelum itu ada nggak yang tahu apa itu ekosistem? Ya boleh pada Yusi. Nah, ekosistem itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, Bu. Ya betul sekali ya. Nah, jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu ada komponen ekosistem. Nah, ekosistem sendiri itu terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Di mana komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Lalu ada komponen abiotik. Nah, abiotik sendiri itu terdiri dari makhluk yang tak hidup. Contohnya seperti matahari, iklim, lalu ada tanah, air, kelembapan, dan juga suhu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari komponen biotik sendiri itu terbagi-bagi lagi menjadi yang pertama itu ada produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga dekomposer, dan juga yang keempat itu ada detritivor. Nah, di mana produsen sendiri itu adalah organisme yang mampu mensintesis senyawa organik sendiri dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Lalu ada konsumen, di mana konsumen merupakan organisme yang memperoleh bahan makanan dari organisme lain. Selanjutnya itu ada dekomposer, yaitu disebut juga pengurai, di mana organisme ini mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir itu adalah detritivor, yaitu organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Nah, selanjutnya kita akan memasuki interaksi antar ekosistem. Nah, yang pertama itu ada interaksi antar organisme. Contohnya itu ada terbagi menjadi tiga dalam simbiosis, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Di mana simbiosis mutualisme terjadi ketika dua spesies itu saling menguntungkan. Contohnya itu adalah bunga dan juga kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu mengambil sari-sari bunga untuk dijadikan makanannya, sedangkan bunga sendiri itu terbantu penyerbukannya oleh kupu-kupu. Lalu yang kedua itu adalah simbiosis komensalisme.
Di mana simbiosis komensalisme ini terjadi ketika yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya itu seperti ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora ini mengambil sisa-sisa makanan di mulut hiu, sedangkan hiu ini tidak berpengaruh sama sekali ya. Selanjutnya itu ada simbiosis parasitisme, di mana simbiosis ini itu adalah ketika satu diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Contoh yang dekat dengan kita itu adalah kutu pada kepala manusia. Jadi kutu tersebut mengambil darah dari kulit kepala manusia dan manusia dirugikan. Selanjutnya interaksi antar organisme sendiri itu ada namanya netralisme, di mana netralisme ini adalah hubungan yang saling tidak mengganggu antar organisme. Contohnya seperti domba dengan ayam, mereka tidak saling terganggu satu sama lain. Selanjutnya itu ada predasi, di mana predasi ini adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa. Bisa Ananda lihat, mungkin Ananda pernah menonton televisi di channel Nat Geo One. Ya. Jadi di channel Nat Geo One itu adalah channel di mana itu kehidupan hewan-hewan liar. Di situ ada cheetah, contohnya seperti ada cheetah yang memangsa rusa. Nah, itu merupakan contoh dari suatu predasi. Selanjutnya itu ada interaksi antar populasi, di mana yang pertama itu adalah kompetisi. Kompetisi ini merupakan persaingan antar suatu populasi. Contohnya itu seperti kucing yang sedang lagi di masa kawin ya. Jadi kucing itu akan memperebutkan betina dan dia akan melakukan perkelahian. Lalu selanjutnya itu ada alelopati. Alelopati adalah interaksi antar populasi yang terjadi apabila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Nah, contohnya itu adalah pohon walnut yang jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik. Nah, selanjutnya itu adalah interaksi antar komunitas, di mana ini adalah kumpulan populasi yang berada di suatu daerah dan saling berinteraksi. Contohnya itu ada komunitas sawah, komunitas sungai. Nah, di mana komunitas sungai ini itu terdiri dari ikan, ganggang, terus ada zooplankton, fitoplankton, dan juga dekomposer. Selanjutnya itu ada interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, interaksi antara komponen biotik dan abiotik inilah yang membentuk suatu ekosistem. Nah, hubungan antar organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam suatu sistem tersebut. Nah, selain aliran energi di dalam ekosistem juga terdapat struktur atau tingkat trofik. Selanjutnya itu ada rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan ini merupakan proses perpindahan energi makanan pada rantai makanan yang yaitu terdapat produsen, lalu ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan ada pengurai. Nah, di mana produsen itu akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, lalu konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, lalu akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, itu apa bedanya jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Ada yang tahu nggak? Iya, boleh Dinda, silakan. Kalau jaring-jaring makanan itu lebih kompleks daripada rantai makanan, terdiri dari berbagai rantai makanan untuk jaring-jaring makanan. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Ya, jadi jaring-jaring makanan ini adalah gabungan dari beberapa rantai makanan. Betul sekali kata Dinda. Lebih singkatnya itu adalah rantai makanan yang kompleks. Nah, jadi organisme pada jaring-jaring makanan ini lebih banyak pilihan makanannya. Seperti pada tikus, tikus itu akan dimakan oleh elang dan juga tikus juga bisa dimakan oleh ular. Begitu. Selanjutnya itu adalah piramida
dalam ekosistem yang berbeda dengan rantai makanan. Piramida ini menggambarkan suatu interaksi antara komponen biotik lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan juga dimakan. Jadi pada piramida makanan itu ada tropik tingkat 1, di mana tropik 1 itu adalah produsen, lalu tropik tingkat 2, tropik tingkat 3, dan juga tropik puncak yaitu tropik tingkat 4. Oke, sampai di sini gua akan menampilkan sebuah video yang akan Ananda tonton terlebih dahulu. Salah satunya Sungai Galong yang ada di Desa Mogijo, Kecamatan Sampang, Ponorogo. Sebanyak 15.000 ikan tonggo dan dilakukan penangkaran penyebab. Selain Sungai Galong, petugas juga mengimbau benih ikan di sungai yang ada di beberapa kecamatan, masing-masing kecamatan Jenangan dan kecamatan Simak. Sedangkan tujuan penyebaran benih ikan ini adalah untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem di perairan. Selain itu, Dinas Perikanan berharap ke pemerintah desa untuk membuat perdes tentang larangan menangkap ikan dengan cara diubah, sebab penangkapan semacam itu bisa memusnahkan ikan yang masih berkembang. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ataupun keseimbangan ekosistem di suatu perairan umum, dan yang kedua itu adalah untuk manfaat dari ikan ini yang kita kali ini bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Hari ini keseluruhan 15.000 ekor, besok juga 15.000 ekor, jadi ada 4 desa. Jadi keseluruhannya tahun ini 30.000 ekor. Dengan adanya temuan benih di Kali Galong di Desa Mogijo ini, kami berharap bisa menjaga lingkungan untuk melanjutkan ikan yang ada di Sungai Galong ini biar tidak punah karena seringnya cara penangkapannya sama. Selain di sini ada lagi desa lain. Insya Allah ini akan tetap untuk tahun ini mungkin di Desa Mogijo dulu, dan untuk tahun yang akan datang mungkin kita bisa pindah ke desa-desa yang lain. Sementara anggota Komisi Hukum DPRD Ponorogo menyampaikan penyebaran ikan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, asalkan mengetahui dengan cara yang benar. Bahkan pihaknya berencana akan mengakibatkan penyebaran benih ikan di sungai yang ada di desa-desa lainnya. Dari Ponorogo, Sumarno, Cardobi. Oke, Ananda semua, setelah Ananda melihat video tadi, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, bagaimanakah pengaruh kondisi sungai terhadap interaksi komponen biotik dan abiotik? Ada yang bisa menjawab, Ananda? Saya coba jawab kok. Iya, boleh, Gina, silakan. Kalau dari video tadi, karena sungainya tercemar bisa menyebabkan berkurangnya keanekaragaman ikan yang ada di sungai itu. Ya, bagus sekali ya, Gina. Selanjutnya, Ibu juga ingin bertanya, apakah ketidakseimbangan ekosistem berpengaruh terhadap interaksi antar komponen biotik dan abiotiknya di sungai tersebut? Saya Bu, Iya, boleh pada Titi, silakan. menurut saya ya tergabung Bu, karena ekosistem itu kan hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik. Jadi jika misalnya sungainya tercemar atau dibutuhkan komponen abiotik dan kemungkinan ikan di sana ataupun alga di sana juga akan mati. Bagus sekali ya, tepuk tangan buat Titi Ananda. Oke, selanjutnya Ibu ada sebuah game untuk Ananda. Jadi gamenya ini adalah mencari gurita. Ya ini ya. Jadi setiap kaki gurita ini ada pertanyaan yang harus Ananda jawab. Jadi Ibu sudah menyiapkan spinnya. Ada yang ingin membantu Ibu untuk memutar spin ini? Edi, boleh silakan. Iya, ini cepat ini. Ada yang punya gunting? Ada Bu. Boleh pinjam Ibu.
siapkan. Nah, boleh dibaca terlebih dahulu pada teman-teman pertanyaannya. Berikan contoh ekosistem di sekitar tempat tinggal kami. Nah, silakan dijawab, Gilang. Ekosistem sungai, ekosistem sawah. Gitu ya, Bu. Gitu aja. Oke, berikan tepuk tangan dulu pada Gilang. Oke, kita coba sekali lagi ya. Boleh sekali lagi, Edi? Angel, silahkan maju ke depan, Angel. Edi, boleh silahkan duduk, Edi. Terima kasih, Edi. Boleh dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan komponen-komponen serta proses yang terjadi di dalam ekosistem. Secara struktural, ekosistem terdiri dari 6 komponen, yaitu bahan anorganik yaitu meliputi C, N, CO2, H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut akan mengalami daur ulang. Bahan organik yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Kondisi iklim yang meliputi faktor-faktor iklim seperti angin, curah hujan, dan suhu. Produsen yang meliputi organisme-organisme autotrof. Organisme-organisme tersebut mampu mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Makrokonsumen yang meliputi organisme-organisme autotrof tingkat tinggi seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme-organisme tersebut hidup bergantung pada organisme lain dan memakan materi organik. Glikokonsumen atau dekomper atau pengurai yang meliputi organisme-organisme heterotroph tingkat rendah, spotorof dan ormotorof, terutama bakteri dan kulit. Organisme-organisme tersebut berperan dalam pemecahan materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi bahan anorganik. Baik, terima kasih pada Angel. Tepuk tangan kepada Angel. Oke, itu tadi sedikit ya permainan game kita biar kita nggak ngantuk. Selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok besar, di mana satu kelompok itu minimal 5 orang. Kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Bu, Ya. izin bertanya Bu, ini yang nomor 2 ini gimana cara jawabnya Bu? Jadi yang nomor 2 ini itu diurutkan dari A sampai D ini. Nah, yang nomor 1 ini apakah dia C, apakah dia D. Lalu dijelaskan apa itu populasi, apa itu individu, gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya Bu, Ya boleh. Kenapa? yang dekomposer itu sama detritivor Bu? Beda ya. Dekomposer itu dia memakan bahan-bahan organik. Nah, sedangkan detritivor itu memakan sisa-sisa dari si dekomposer tersebut. Jadi dia itu seperti belatung contohnya. Kasih Bu. Iya. Ada yang sudah siap? Dinda kenapa tidur-tidur? Ayo bekerja sama dengan temannya. Tulis namanya kamu pegang pulpen. Kamu tulis. Aku kenapa sih ini?
Bu, izin Bu. Iya, silakan. Kelompok 1 udah siap isi lengkap idenya Bu. Iya, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap? Siap, Bu. Siapa yang ingin maju? Kami Bu. Iya, boleh silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdapat pada KPD. Yang pertama, pada tabel ekosistem berdasarkan fungsinya yaitu produsen, konsumen, dekomposter, pada interaksi antar komponen yaitu interaksi antar organisme, interaksi antar populasi, interaksi antar komponen. Pada yang selanjutnya yaitu interaksi antar organisme yaitu netral, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Berdasarkan sifatnya Perhatikan teman-temannya. ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik terdiri dari air, matahari, tanah, dan suhu. Pada gambar akan disampaikan oleh Cici. Kepada Cici, silakan. Baik. Selanjutnya yang pertama yaitu jelaskan populasi. Yang B adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan reproduksi yang sama. Setelah yang kedua yaitu yang A, satuan makhluk hidup yang merupakan struktur terkecil dari lingkungan ekosistem tertentu. Selanjutnya yaitu gambar ketiga yaitu merupakan ekosistem, di mana ekosistem suatu ekosistem hidup, biotik dan lingkungan, fisik, abiotik yang saling berinteraksi dalam satu wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu kumpulan dari beberapa populasi dan spesies yang berbeda yang saling berinteraksi antara satu dengan lain dalam suatu wilayah tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan dan kembali kepada moderator. Mungkin sekian hasil diskusi kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan teman-teman yang maju. Nah, itu tadi adalah pemaparan jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah jawabannya sama dengan kelompok 1 atau memiliki perbedaan pendapat? Oke, sama ya. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali dari jawaban teman-temannya tadi. Nah, ekosistem itu terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifat dan juga berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sifatnya itu ada komponen biotik yang merupakan komponen yang terdiri dari makhluk hidup, dan juga komponen abiotik yang merupakan komponen tak hidup. Contohnya seperti air, matahari, dan tanah. Sedangkan yang biotik itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4, itu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan juga detritivor. Di mana produsen merupakan organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dengan bantuan matahari. Lalu konsumen itu adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Dekomposer itu disebut juga dengan pengurai yang mampu merombak sisa produk organisme yang telah mati untuk menjadi senyawa anorganik. Dan yang terakhir itu ada detritivor, organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen. Interaksi antar komponen ini terbagi lagi menjadi 3 yang seperti Ibu jelaskan di awal tadi. Itu ada interaksi antar organisme. Nah, interaksi antar organisme pun ada terbagi menjadi 4 lagi, seperti netral, parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Selanjutnya itu adalah interaksi antar populasi dan interaksi antar komponen. Selanjutnya itu
adalah satu kumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, hidup di tempat yang sama, dan memiliki kemampuan bereproduksi yang sama juga. Selanjutnya, individu. Individu ini adalah satuan makhluk yang merupakan struktur terkecil dari tingkatan ekosistem tertentu. Lalu ada ekosistem, di mana suatu ekosistem hidup itu saling berinteraksi dalam satu wilayah tertentu. Dan yang terakhir itu adalah komunitas, yaitu kumpulan dari beberapa populasi spesies yang saling berinteraksi satu antar dengan yang lainnya dalam suatu wilayah tertentu. Nah, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijelaskan kembali. Adakah dari Ananda yang bisa menjelaskan kembali, memberi kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Pada Cici. Jadi hari ini kita mau belajar tentang ekosistem Bu, di mana ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan juga abiotik. Nah, komponen biotik itu adalah komponen yang hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Berdasarkan fungsinya, ekosistem itu ada produsen, konsumen, dekomposer, dan juga detektor. Sedangkan interaksi antar komponen, ada interaksi antar organisme, di mana dia ini terdiri dari parasitisme, komensalisme, mutualisme, dan juga netral. Selain itu, interaksi antar komponen ada interaksi antar populasi. Dan selain itu, komponen abiotik dan abiotik berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sekian Ibu. Iya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Cici. Nah, Ibu sangat senang ya hari ini Anda semua sangat aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi. Dan untuk selanjutnya Ibu akan memberikan post test yang akan Ibu kirimkan link di formnya yang nantinya akan Ananda kerjakan di rumah ya. Baik Bu. Selanjutnya untuk minggu depan itu silakan dipelajari lagi buku paketnya halaman 90 karena minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga segala yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Oke, baik Anda semua, Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam